Halo pionir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anda semuanya. Salam petir, jeder. Jumpa kembali dengan Getubrus Channel, sahabat pionir semuanya, sahabat Getubrus semuanya dimanapun anda berada. Hari ini tanggal 4 September 2021, Getubrus Channel ingin menyapa teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke, dan ingin membagikan sebuah informasi ya yang luar biasa teman-teman, untuk anda simak baik-baik ya. Jadi informasi ini informasi sangat penting ya, terkait dengan Pi Network, terkait dengan kemajuan Pi Network sampai hari ini teman-teman ya. Jadi pastikan anda tetap stay tune bersama channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum yang sudah subscribe, terima kasih atas atensi anda, atas dukungan anda ya. Semoga dukungan anda menambah manfaat untuk channel ini dan kita semua teman-teman. Oke, langsung kita menuju TKP saudara-saudara. Kita menuju ke Yahoo Finance teman-teman. Hari ini ada kabar istimewa dari Yahoo Finance teman-teman. Judulnya adalah Pi Bridge, jembatan lintas rantai pertama yang menghubungkan jaringan Pi Network dengan blockchain lain teman-teman. Ya, membaca judul ini sepertinya ini adalah tanda-tanda bahwa open mainnet akan segera terlaksana teman-teman. Syukur-syukur mungkin bisa jadi bulan September ini sesuai dengan prediksi, atau kapan, tapi ya pasti ini adalah tanda-tanda yang baik untuk itu teman-teman ya. Oke, yuk kita baca apa sih intinya Pi Bridge ini ya, info dari Yahoo Finance ini teman-teman ya. Ini ada tulisan kecil, judulnya ada bunyinya Pi Bridge akan mendukung komunitas Pi untuk bergabung dengan blockchain lain ya. GAAS 3 September 2022 Globe Newswire dengan alamat Media LLC. Apa itu jaringan Pi ya? Nah, kita baca pelan-pelan saudara-saudara ya. Dikembangkan pada tahun 2018 oleh tim lulusan Universitas Stanford, jaringan Pi diciptakan dengan tujuan untuk menyederhanakan akses ke cryptocurrency untuk publik. Nah, ini jelas ya, bahwa sesungguhnya jaringan Pi itu diciptakan untuk mempermudah atau menyederhanakan akses cryptocurrency kepada publik. Pi Crypto diperkenalkan dengan mudah ditambang di desktop atau perangkat seluler apapun tanpa perlu melengkapi komputer yang kuat dan konsumsi energi massal. Oh, sangat mudah saudara-saudara, beda dengan kripto yang dulu saudara-saudara ya. Kalau menambang yang dulu itu biayanya memang sangat mahal teman-teman, harus punya VGA kuat, besar, GPU dan lain sebagainya yang dengan konsumsi listrik yang besar teman-teman ya. Peserta jaringan dapat memainkan beberapa peran, termasuk menjalankan node di komputer pribadi mereka, merujuk anggota baru, atau menambang koin di ponsel mereka. Ya, itu kita semua sudah tahu ya. Menurut tim inti PCT, selama tahap proyek beta, aplikasi bekerja dengan mensimulasikan proses penambangan yang akan berjalan dengan baik ketika Pi masuk ke mainnet. Pengguna mengambil bagian dalam validasi blok dan menerima hadiah dalam koin Pi. Nah, itu selanjutnya potensi jaringan Pi. Dilaporkan jaringan Pi menjadi viral secara global berkat komunitasnya yang terdiri dari sekitar 35 juta pengguna aktif lebih saudara-saudara ya. Pada tahun 2002 yang menambang Pi melalui ponsel mereka. Aplikasi ini tersedia di Android dan iOS dan dapat didekati semua orang dengan smartphone karena penggunaannya yang mudah. Sejauh ini jaringan tersebut telah mengumpulkan banyak pengikut media sosial dan terus tumbuh secara eksponensial dari hari ke hari. Untuk waktu yang lama karena pengguna Pi, nah ini selanjutnya teman-teman. Untuk waktu yang lama karena pengguna tidak dapat memindahkan Pi mereka dan benar-benar menggunakan koin, jaringan Pi sering dianggap sebagai penipuan. Namun demikian, dengan pembaruan terbaru PCT tentang pengembangan sistem, proyek ini membuktikan sebaliknya. Nah, saudara-saudara ya, seperti itu ya. Peluncuran mainnet memungkinkan semua orang untuk menghabiskan koin Pi mereka, dan ada rumor yang cukup
mana tadi? Peluncuran mainnet memungkinkan semua orang untuk menghabiskan koin Pi mereka, dan ada rumor yang cukup bahwa beberapa pasar akan segera menerima pembayaran dalam koin Pi. Nah, seperti itu ya saudara-saudara ya. Aspek lain yang tidak dapat diabaikan adalah kepercayaan yang kuat dari pengguna di PCT. Nah, ini memang aspek yang sangat penting teman-teman ya, aspek kepercayaan publik kepada kripto ya, pada sebuah aset kripto. Jaringan Pi dianggap sebagai komunitas cryptocurrency terbesar dengan diskusi berkelanjutan di semua saluran dan di grup media sosial. Setiap kemajuan baru di jaringan Pi diperbarui secara berkala. Secara keseluruhan, upaya PCT dalam menjangkau kepentingan pemegang saham tidak dapat disangkal, yang semakin memperkuat kredibilitas mereka. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini Jahiliun, nah ini Nyinyiriun, ini kalau membaca ini pusing kepalanya saudara-saudara ya. Oke, yuk kita lanjut teman-teman. Ketidaksempurnaan Pi. Jaringan terbuka Pi belum diluncurkan. Ini juga berarti Pi hanya di jaringan tertutup enclosed network dan tidak dapat berkomunikasi dengan blockchain lainnya. Ya, selama enclosed mainnet ini ya, jaringan tertutup ini memang Pi belum bisa digunakan dan belum bisa maksudnya digunakan secara digunakan seperti koin yang lain gitu loh ya. Bisa bisa di exchanger, bisa difiatkan gitu. Kalau di peer to peer bisa ya. Ini karena memang belum terkait dengan blockchain yang lain. Yang dapat dilakukan pengguna saat ini adalah mentransfer fee antar akun. Nah, seperti itu ya, mentransfer fee antar akun dan di dalam rantai, masih di dalam satu jaringan, yaitu jaringan Pi network sendiri teman-teman. Selain itu, setelah 3 tahun diluncurkan, Pi Crypto belum terdaftar di bursa kripto manapun. Ya iyalah, memang belum terdaftar, kita semua juga tahu ya. Meskipun koin Pi diperkirakan akan mencapai setidaknya beberapa lusin dolar segera. Artinya ini maksudnya ini meskipun harganya itu diperkirakan beberapa lusin ya, akan segera menjadi beberapa lusin. Lusin maksudnya gimana ini ya. Pengguna belum dapat menikmati nilai waktu dan upaya yang dihabiskan untuk menambang ya. Jadi intinya itu selama 3 tahun ini belum bisa dirasakan, gitulah gampangnya ya. Selain itu, Pi belum dapat mengejar ketinggalan dengan blockchain lain dengan hanya sedikit platform yang dikembangkan di atasnya. Pada tahun 2021, sebuah hackathon diadakan bagi pengembang untuk membangun platform di jaringan Pi, dan beberapa proyek dinobatkan sebagai pemenang. Di antaranya sebagian besar adalah platform e-commerce, game, dan layanan. Pi blockchain masih kekurangan platform yang benar-benar mengeksploitasi aspek mata uang dari koin Pi. Nah, jadi ini teman-teman ya, ini yang membuat lama ya. Ini yang membuat mainnetnya tidak segera terbuka. Jadi kita dapat jawaban ya, mengapa kok sampai hari ini belum open mainnet. Ini karena Pi blockchain masih kekurangan platform yang benar-benar mengeksploitasi aspek mata uang ya, seperti itu teman-teman. Jadi belum ada yang bisa mewakili kehadiran Pi ini sebagai mata uang teman-teman ya, seperti itu. Generasi baru platform Pi ya, ini generasi baru platform Pi. Sebuah tim pengembang dari Selandia Baru ini memperkenalkan konsep baru untuk sebuah tim komunitas. Sebuah tim pengembang dari Selandia Baru ini memperkenalkan konsep baru ke komunitas Pi. Konsep ini bagaimanapun adalah yang umum di pasar cryptocurrency, jembatan blockchain. Nah, namanya itu jembatan blockchain ya. Proyek mereka bernama Pi Bridge, bertujuan untuk membangun gerbang koneksi antara jaringan Pi dan lainnya, dimulai dengan salah satu yang paling populer, Binance Smart Chain. Nah, terjawab sudah saudara-saudara ya. Di sini ternyata Binance memang sudah siap-siap untuk mengangkut Pi saudara-saudara ya. Ini kabar luar biasa ya. Jadi dengan Pi Bridge ini ternyata Binance mengadopsi Pi dengan Pi Bridge ya. Ini yang sudah betul-betul siap teman-teman ya.
P-Bridge akan mendukung komunitas Pi untuk terhubung dengan blockchain lain. Nah, kita baca. Menurut tim pengembang, P-Bridge adalah gerbang tanpa kepercayaan yang melepaskan penghalang antara jaringan Pi dan blockchain lainnya. Nah, jadi ya memang tidak ada firewall ya, karena sekarang memang ada firewallnya dibatasi. Membuat Pi dapat diakses dan didekati oleh publik dan menawarkan alat keuangan baru tanpa izin dan transparan kepada pengguna. P-Bridge memungkinkan data mengalir dan pemegang Pi bebas melakukan perjalanan antar jaringan. Ini juga merupakan cara yang telah dibuka sebelumnya bagi pemegang Pi untuk memanfaatkan nilai aset. Ini juga merupakan cara yang telah dibuka sebelumnya bagi pemegang aset loh. Berarti ini sudah pernah apa gimana ini ya? Ini ya sudah pernah terbuka atau terhubung atau gimana, ini kita nggak tahu maksudnya ini. Kalau sepertinya seperti itu. Manfaat paling signifikan dari proyek ini adalah peningkatan interoperabilitas dan skalabilitas. Pengguna mendapat manfaat dari jembatan blockchain melalui kemampuan untuk menikmati lebih banyak fitur dari platform yang berbeda seperti pertanian dan staking, bertukar dengan cryptocurrency lain, pinjaman, pelangganan dana, e-commerce dan lain-lain, menghindari scammers dan transaksi lebih cepat. Beberapa contoh jembatan blockchain sukses lainnya yang membawa manfaat besar adalah Stellar Sea Bridge, Cross-Chain Bridge, Umbrian Army Bridge dan lain-lain. P-Bridge dikabarkan akan memperkenalkan ke publik pada bulan September. Nah, saudara-saudara ya, ada bulan September. Ini sudah bulan September ya, saudara-saudara. Semoga sesuai dengan prediksi saya ya. Nah, teman-teman ditunggu saja ya. Ini dan telah mendapatkan cukup banyak perhatian hanya dalam beberapa hari setelah bocornya berita tersebut. Tim pengembangan termasuk para ahli di bidang blockchain dan vintage, namun mereka belum mempublikasikan diri mereka untuk melindungi informasi pribadi. Sejauh ini P-Bridge merupakan pionir dalam memperluas Pi ke dunia yang luas. Ini tampaknya menjadi proyek yang paling diharapkan dalam komunitas Pi pada bulan-bulan akhir tahun 2022. Nah, saudara-saudara ya, makin jelas saudara-saudara ya. Dan akan menjadi proyek yang berarti untuk mendukung pengguna Pi dan mengatasi beberapa keterbatasan jaringan Pi saat ini, saudara-saudara ya. Oke, saudara-saudara, yuk kita bahas saudara-saudara ya. Jadi dengan P-Bridge ini, saudara-saudara, ini nanti yang akan menjadi jembatan penghubung antar blockchain ya. Jembatan penghubung antar blockchain, dan ternyata diperkirakan ini nanti September ini sudah diperkenalkan ya. Targetnya ini di akhir-akhir tahun 2022 ini, saudara-saudara ya, mungkin September, Oktober, November, Desember, kuartal 4 ya. Nah, masih kuartal 4 tahun 2022 itu adalah dimungkinkan di situ adalah fase-fase open mainnet, teman-teman ya. Jadi ternyata juga yang di sini ini yang digunakan ini tadi adalah P-Bridge bertujuan untuk membangun gerbang koneksi yang dimulai dengan salah satu yang paling populer adalah dengan adanya Binance Smart Chain, saudara-saudara ya. Mungkin bisa jadi ini adalah tanda-tanda bahwa Binance memang akan segera melisting Pi Network, saudara-saudara. Jadi begitu teman-teman ya, silakan berikan tanggapan Anda ya, komentar boleh silahkan disempurnakan. Nah, diberikan komentar Anda, ditanggapi ya. Kalau senang jangan lupa kirim rokok dan kopi, saudara-saudara ya. Terima kasih atas atensinya, kurang lebihnya mohon maaf. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir.